Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jualita Makarima Insa dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 dengan NIM 4042230. Saya akan memaparkan hasil analisis kajian buku teks dengan judul Buku Bahasa Indonesia edisi revisi SMA, MA, SMK atau MAK kelas 10. Yang pertama yaitu ada aspek kelayakan isi, keselarasan dengan tujuan kurikulum. Apakah buku teks mencerminkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Buku ini sudah disusun mencerminkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yakni siswa dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang mendalam, mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, serta mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti pada bab 1 yang mencerminkan kompetensi dasar dalam kurikulum merdeka, yakni siswa mengembangkan keterampilan literasi faktual. Siswa diajak untuk mengamati, menganalisis, dan melaporkan data dengan akurat, yang mencerminkan tujuan kurikulum yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan logis. Di sini akan ada bukti pada halaman 9. Yang kedua, ada relevansi materi. Apakah materi relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman? Ya, pada bab 5 yang berjudul Memetik Keteladanan dan Biografi Tokoh Inspiratif, halaman 169 sampai 170. Materi tentang tokoh inspiratif relevan dengan kebutuhan siswa untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain dan mengembangkan karakter. Di era digital, di mana tokoh-tokoh dapat memberikan pengaruh besar memahami perjalanan hidup, mereka memberikan inspirasi dan pelajaran moral yang relevan dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya akan saya tampilkan bukti halamannya. Yang ketiga, ada keakuratan materi. Apakah konten didukung oleh data, teori, atau sumber yang valid dan terbaru? Pada halaman 173 sampai 196, materi biografi menggunakan data dan fakta dari kehidupan tokoh inspiratif. Lalu, pada bab 2 mengungkapkan kritik lewat humor, yakni pada halaman 44 sampai 55, materi didukung oleh teori tentang struktur teks anekdot, yakni pada halaman 47. Selanjutnya akan saya tampilkan bukti halamannya. Yang keempat, ada pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Apakah buku membantu siswa mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, bernalar kritis, atau mandiri? Ya, buku tersebut membantu mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, bernalar kritis, atau mandiri. Berikut beberapa bagian yang relevan. Yang pertama, ada gotong royong. Kegiatan kelompok seperti diskusi dan pembagian tugas dalam menyimak teks halaman 5. Kegiatan ini melibatkan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada bernalar kritis, yakni latihan dalam teks dan membandingkan isi teks observasi dengan teks eksplanasi pada halaman 14 sampai 15. Kegiatan ini melatih siswa untuk berpikir kritis dalam menganalisis informasi.
Yang ketiga, ada mandiri, yakni kegiatan menulis laporan hasil observasi yang objektif pada halaman 25 sampai 26. Siswa diajak untuk melakukan observasi secara mandiri dan menyusun laporan berdasarkan pengamatan mereka. Berikut akan saya tampilkan bukti halamannya. Yang kelima, ada kelayakan penyajian, berpihakan kepada siswa. Pada bab 5 yakni tentang materi mengidentifikasi diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Dengan penjelasan majas, bab ini didesain untuk memberdayakan siswa dengan aktivitas yang melibatkan mereka secara langsung, seperti membaca puisi pada halaman 228 sampai 229. Hal tersebut dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berikut akan saya berikan bukti halamannya. Yang keenam, ada sistematika penyajian. Apakah materi disusun secara logis dan sistematis, mulai dari pengenalan, penjelasan, hingga latihan? Iya, buku tersebut disusun secara logis dan sistematis, dimulai dari pengenalan, penjelasan, hingga latihan. Yang pertama ada pengenalan. Setiap bab dimulai dengan tujuan pembelajaran dan peta konsep, seperti yang terlihat di bab 1, yakni mengungkapkan fakta alam secara objektif, yakni pada halaman 3-4. Pada bagian ini, siswa diberi gambaran tentang topik yang akan mereka pelajari. Yang kedua ada penjelasan. Penjelasan disampaikan secara rinci, seperti pada subbab membandingkan informasi yang akurat dalam laporan hasil observasi. Pada halaman 4-5, siswa diberikan teori dan panduan tentang bagaimana memahami teks. Yang ketiga, ada latihan. Setelah teori diberikan, latihan langsung menyusul, seperti tabel prediksi pada kegiatan 1 di halaman 5 dan analisis struktur teks pada halaman 9. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Buku ini menutup setiap bab dengan refleksi dan pengayaan untuk memastikan materi, misalnya pada halaman 36 sampai 37 untuk bab 1. Yang ketujuh, ada penyajian inovatif, yakni apakah buku terdapat elemen kreatif seperti ilustrasi, diagram, atau aktivitas berbasis proyek? Ya, buku tersebut terdapat ilustrasi, diagram, atau aktivitas proyek. Yang pertama, ada ilustrasi. Terdapat banyak ilustrasi menarik seperti gambar beberapa penyair ternama pada halaman 223 yang membantu siswa untuk memahami materi secara visual. Yang kedua, ada diagram dan peta. Diagram peta konsep membantu untuk memvisualisasikan alur pembelajaran, seperti pada halaman 222, tabel analisis perbedaan teks di halaman 226, serta tabel telaah majas dalam puisi pada Mujua pada halaman 230. Yang ketiga ada aktivitas berbasis proyek. Kegiatan membuat laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel atau scrapbook
di halaman 27. Aktivitas ini mendorong kreativitas siswa untuk laporan secara menarik. Yang kedua, media presentasi seperti video untuk mendukung pembelajaran di bab 3 pada halaman 109. Elemen-elemen ini menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menarik sekaligus melatih kreativitas siswa. Selanjutnya yang ke-8 ada kelayakan bahasa, kesesuaian bahasa. Apakah bahasa yang digunakan sesuai? Ya, bahasa tersebut digunakan sederhana dan menarik. Misalnya, dalam menjelaskan teks anekdot, kalimat seperti anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik sosial. Yakni kalimat tersebut mudah dipahami oleh siswa pada halaman 43. Yang kedua ada instruksi kegiatan seperti menentukan struktur teks dari menyimak monolog lawakan tunggal pada halaman 47. Pada halaman 47 ditulis dengan kalimat langsung sehingga siswa dapat mengikuti instruksi dengan jelas. Selanjutnya yang ke-9 yakni ada ketepatan tata bahasa. Apakah buku tersebut bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan? Ya, buku tersebut bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan karena buku tersebut sudah dikeluarkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan atau BNSP. Yang 10 ada penggunaan bahasa yang membangun. Apakah buku tersebut bersifat inklusif, mendorong rasa percaya diri, dan menghormati keberagaman? Ya, buku tersebut menggunakan bahasa inklusif pada bab 2 yakni bagian menampilkan lawakan tunggal secara santun pada halaman 66. Siswa diajarkan untuk menyampaikan kritik sosial melalui humor tanpa menyinggung atau merendahkan orang lain. Hal ini menunjukkan upaya untuk menghormati perbedaan dari keberagaman. Yang kedua ada mendorong rasa kepercayaan diri, yakni buku tersebut mendorong siswa untuk lebih percaya diri pada bab mengenai materi belajar menjadi negisator ulung. Siswa diminta untuk mempresentasikan teks negosiasi pada halaman 156. Aktivitas ini tentunya akan melatih siswa untuk berbicara di depan umum yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ketiga, ada menghormati keberagaman. Buku tersebut memuat sifat yang ketiga yakni menghormati keberagaman pada bab kelima tentang materi.
Siswa belajar mengenai tokoh-tokoh dengan latar yang berbeda. Pada bab kelima, siswa belajar mengenai tokoh-tokoh yang berbeda seperti R.A. Kartini, Kiai Hajar Dewantara, dan Muhammad Hatta 171 sampai 192. Hal ini membantu siswa untuk memahami dan menghormati keberagaman sejarah, budaya, dan kontribusi dari berbagai tokoh bangsa. Terakhir ada kelayakan grafika, tata letak, dan desain. Apakah buku tersebut memiliki tata letak menarik dan memudahkan siswa untuk membaca? Ya, buku tersebut memiliki tata letak yang menarik dan dapat memudahkan siswa untuk membaca dengan kualitas ilustrasi yang mendukung pembelajaran. Tata letak yang menarik. Setiap bab dimulai dengan peta konsep pembelajaran, dimulai dengan tujuan pembelajaran dan peta konsep. Pada bab 1 halaman 3 ini membantu siswa memahami alur. Hal ini membantu siswa memahami alur proses pembelajarannya. Ada judul dan subjudul. Diberi format tebal sehingga siswa mudah mengidentifikasi. Tabel dan diagram disusun secara rapi seperti tabel struktur teks halaman 9 dan tabel prediksi pada halaman 5. Yang selanjutnya ada kualitas ilustrasi. Apakah gambar, grafik, atau tabel mendukung pemahaman siswa terhadap materi? Iya, ilustrasi seperti gambar, observarium, poska pada halaman 3 dan belalang anggrek putih di halaman 6. Pada halaman tersebut memiliki visual yang jelas. Gambar tersebut relevan dengan konteks pembelajaran yang akan menarik perhatian siswa. Kedua ada infografik, biografi seperti tokoh R.A. Kartini di halaman 202 memberikan gambaran visual mengenai kisah hidup tokoh inspiratif tersebut. Selanjutnya ada tabel mengidentifikasi karakterisasi, isi, dan plot. Mengidentifikasi karakterisasi dan plot pada teks Hikayat Si Miskin di halaman 90 yang akan membantu siswa untuk memahami bagaimana karakteristik dan plot pada teks tersebut. Setiap elemen visual ini relevan dengan materi pembelajaran, memperkuat pemahaman siswa, dan mendukung berbagai gaya belajar. Ada visual, kinestetik, dan verbal. Hal ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan aktif.
Selanjutnya ada konsistensi desain. Apakah penggunaan warna, font, dan elemen visual konsisten di seluruh buku? Warna pada latar belakang cenderung netral untuk memastikan teks. Penggunaan warna pada latar belakang cenderung netral, yakni membuat teks dapat mudah dibaca oleh siswa. Warna pada elemen visual dan grafik. Warna pada elemen visual seperti tabel, grafik, dan infografik digunakan secara seragam. Misalnya infografik di halaman 32, di halaman 30, dan di halaman 202 yang menggunakan kombinasi warna serupa untuk menjaga kekonsistenan. Selanjutnya ada font. Buku tersebut seluruhnya menggunakan font Noto Serif dan Noto Sans, seperti yang disebutkan di halaman 3i3. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara formalitas dan keterbacaan. Yang terakhir, ada konsistensi dalam penggunaan warna, font, dan elemen visual ini membantu siswa merasa nyaman dan fokus pada materi tanpa gangguan akibat perbedaan desain yang mencolok. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.